Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Eli Anggi bersama Eli. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang program hamil yang aku jalani kurang lebih 2 tahun ya. Nah, program hamil ini bisa kalian tiru karena ini sangat mudah gitu kan, dan banyak orang juga yang melakukan ini sebetulnya gitu. Hanya kita butuh kesabaran dan rutin aja. Apa aja? Keep on watching. Oke teman-teman, jadi ceritanya gini. Aku itu keguguran 2017 ya, 2017. Tapi pernikahan aku itu 2016. Jadi setahun setelah nikah, alhamdulillah aku positif hamil, tapi ternyata harus keguguran. Dan di 2019 aku positif hamil. Jadi penantian itu selama 3 tahun gitu kan. Nah, selama penantian itu aku juga melakukan beberapa treatment program hamil mandiri gitu teman-teman. Jadi aku nggak ada bantuan medis gitu. Tapi ingat, sebelum kalian program hamil mandiri, program hamil di rumah, kalian juga harus pastikan bahwa kondisi kalian dan suami kalian sehat ya, baik-baik saja gitu. Yang aku lakukan waktu itu setelah keguguran, beberapa bulan kemudiannya aku datang lagi ke dokter, cek lagi gimana keadaan rahim aku gitu kan, dan ternyata alhamdulillah sudah bersih gitu, dan dokter mempersilahkan untuk hamil kembali gitu. Tapi dokter tidak menyarankan aku untuk program hamil di dokter tersebut gitu, karena waktu itu umur aku juga masih muda gitu kan, dan kesempatan hamil alami itu masih besar gitu. Cuma waktu itu dokter kasih aku vitamin aja, folafit ya semacam folafit gitulah, semacam asam folat gitu ya. Nah, itu aja. Setelah itu aku benar-benar rutin program hamil di rumah bersama suami. Nah, apa aja? Yang pertama, aku rubah pola hidup aku ya. Benar, jadi semenjak aku ngejalanin program hamil, aku tuh merubah hampir berapa persen, 70% pola hidup aku yang tadinya serampangan jadi benar-benar teratur, disiplin, dan agak lumayan bersih gitu kan. Seperti aku jadi rajin olahraga ya. Olahraga pertama, olahraga yang aku jalani, emang aku agak-agak malas olahraga, jadi paling kayak senam di rumah, aku ngeliat dari YouTube gitu. Tapi yang paling ngaruh buat aku bikin seger gitu badan aku adalah jogging teman-teman. Jadi kalian bisa lakukan juga jogging di pagi hari gitu, minimal 30 menit. Lebih bagus sih masih pagi gitu ya. Jadi kalian bakal dapet udara segarnya juga gitu. Nah, boleh juga sore hari kalau kalian memang gak ada waktu di pagi hari. Yang penting kalian itu dibiasakan jalan kaki gitu loh. Bila perlu kalian pakai penghitung langkah, ada tuh aplikasinya di Play Store juga ya. Nah, yang kedua, aku rubah pola makan ya. Pola makan aku itu jadi berubah banget. Yang tadinya aku keseringannya beli karena nggak sempat masak, aku benar-benar kadang suka masak. Walaupun masakan aku ya masakan sederhana, masakan rumahan, tapi aku pastikan kalau setiap masak aku harus mengandung gizi yang seimbang, karbo, protein, serat gitu kan. Selalu aku tambahkan juga susu. Kalian bisa minum susu Prenagen Essensis gitu kan, tapi bisa juga susu-susu cair biasa kayak Ultra Milk, Indomilk gitu, Frisian Flag, itu kalian bisa minum juga. Yang penting kalian mendapatkan manfaat kalsiumnya juga gitu. Proteinnya juga sebetulnya nggak cuma dari susu ya, kalian bisa dapetin juga dari telur, dari daging, dari ikan juga gitu. Nah, selain aku makan gizi yang seimbang, makan rutin juga gitu kan, karena aku punya emah, jadi aku nggak boleh telat makan. Aku juga biasakan tambahkan sayuran dan buah-buahan lebih banyak di menu makanan aku atau di jam ngemil aku. Kayak kalau sayur, aku selalu pilih sayur yang mengandung banyak asam folat gitu, mengandung banyak vitamin juga gitu. Sebenarnya semua sayur bagus, tapi aku cari referensi bahwa sayur-sayur yang bagus untuk perencanaan hamil itu seperti
sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, itu kan sayuran hijau, brokoli, terus sayur-sayuran yang berwarna putih juga bagus, labu siam, terus buncis, ya kan, atau yang berwarna-warna, wortel, tomat, jagung gitu, itu bagus banget. Nah, kalian bisa di jus juga, seperti tomat di jus bisa. Kalau kalian males makan langsung, di jus bisa. Wortel juga bisa di jus. Kalau kalian pernah dengar ada namanya jus 3 diva yang terdiri dari wortel, tomat, dan apel. Itu di blender terus kalian minum aja gitu. Lebih bagus sih ampasnya juga diminum gitu, karena lebih maksimal dapat manfaatnya. Tapi kalau yang nggak bisa nelen gitu, bisa disaring juga loh teman-teman, itu kan. Terus aku biasakan stok buah, jadi aku minimalis banget makan makanan cemil-cemilan yang nggak ada vitaminnya gitu kan. Kebanyakan sih buah yang aku sering konsumsi itu juga buah-buah yang mengandung asam folat tinggi gitu, supaya bisa mendukung program hamil aku, seperti alpukat. Ya, alpukat. Aku tuh suka banget alpukat, walaupun rasanya memang hambar, tapi lebih bagus lagi memang langsung dimakan tanpa ada campuran susu, campuran gula gitu. Itu lebih bagus banget gitu. Selain untuk selain untuk program hamil, buat kulit kita bagus loh. Kulit aku tuh termasuk yang berjerawat gitu. Tapi dengan kebanyakan makan buah-buah alpukat gitu, jadi mulus aja gitu. Mindset aku sih berpikirnya kayak gitu, jadi ya ikutan gitu kan. Terus selain alpukat aku makan kiwi bagus banget buat program hamil, meskipun mahal gitu. Aku juga belinya sesekali aja gitu, kalau lagi pengen aja. Udah gitu yang murah-murah juga bisa kok, kayak pisang itu bagus, pepaya, melon itu juga bagus untuk mendukung program hamil kalian gitu teman-teman. Buah naga juga bagus. Intinya jangan sampai ketinggalan buah dan sayur dalam. Mengapa kita diharuskan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi asam folat? Karena asam folat itu pertama ya, manfaatnya adalah melancarkan penyerapan nutrisi-nutrisi yang masuk dalam tubuh kita gitu. Dan kedua, mencegah terjadinya cacat lahir pada otak bayi dan tulang belakang bayi. Dan yang ketiga adalah membantu tubuh kita membentuk sel-sel baru dan membentuk juga sel-sel darah merah, sehingga kita terhindar dari anemia gitu. Nah, kalau kalian merasa makanan kalian kurang bernutrisi atau nutrisinya masih belum mencukupi, kalian bisa tambahin dengan suplemen makanan. Kalau kayak aku tambahin suplemen makanan vitamin E dan asam folat juga. Aku biasanya memakai merek untuk vitamin E adalah Eveready dan Nature gitu. Aku konsumsi 1 hari sekali bersama suami juga gitu kan. Tapi kalau kayak aku yang bermasalah dengan kulit wajah yang gampang berminyak, aku nggak rutin-rutin amat pakai yang vitamin E gitu. Kadang bisa 3 hari sekali gitu. Jadi seingatnya aja gitu. Tapi kalau untuk yang asam folat aku selalu rutin 1 hari sekali gitu kan, dan suami juga harus minum juga gitu. Kalian bisa temuin asam folat ini di tablet Folavit atau merek-merek lain juga banyak gitu. Kalau Folavit ini yang waktu itu aku beli adalah 10.000 satu strip gitu, isinya 10. Itu cukup terjangkau sih gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa sih kalian udah makan tinggi asam folat ditambahin suplemen juga nggak apa-apa, biar lebih bagus lagi, lebih maksimal gitu kan. Nah, selain itu juga aku mengonsumsi beberapa herbal juga untuk mendukung perencanaan hamil aku. Kayak pertama aku minum madu penyubur. Ya, aku minum madu penyubur untuk suami istri, jadi beda-beda gitu. Ada madu buat istri, ada madu buat suami gitu. Nah, kemudian juga aku konsumsi serbuk serbuk kurma muda. Ya, kalau kalian pernah dengar zuriat, buah zuriat,
buah kurma gitu kan buat program hamil ya. Itu bener sih, aku juga minum itu gitu. Terus aku juga sering bikin air rebusan apa, kacang hijau ya, kacang hijau misalkan di satu genggam itu, terus direbus dengan 1 liter air dan ditunggu sampai agak menyusut, tinggal 2 gelas gitu kalian minum. Memang sih kalau yang nggak suka pahit ini bakalan terasa pahit, dan bukan pahit aja tapi kayak rasanya tuh nggak enak banget pokoknya deh, nggak enak. Makanya kadang aku ini jarang minum ini juga gitu. Dan lebih banyak untuk aku bikin bubur kacang hijau, karena jangan salah, kacang-kacangan juga bagus ya untuk mendukung program hamil kalian gitu teman-teman. Jadi itu makanan yang aku makan selama sedang program hamil. Dan kemudian aku juga ngelakuin yang apa orang tua aku saranin, seperti pijat perut. Aku pijat perut sama tukang pijat. Nah, tukang pijat aku ini dia tuh udah bersertifikat katanya gitu, dan dia sering latihan juga sama tenaga medis gitu. Jadi emang banyak juga yang ke dia buat pijat gitu. Terus kata tukang pijat ini, keadaan rahim aku itu turun. Kalau kata orang umum itu bilangnya turun berok kali ya gitu. Dan memang kalau ditelaah sih memang betul gitu, karena dari dulu aku nggak pernah mikirin kondisi kesehatan aku. Kadang kalau aku sakit aku nggak peduliin badan aku, karena emang dulu kepadatan yang begitu, kesibukan yang begitu padat gitu ya. Kemudian yang terakhir yang mungkin jarang orang lakuin gitu kan, adalah hujan-hujanan. Aku sampai hujan-hujanan bareng suami gitu. Kalau lagi hujan deras gitu, aku tuh seneng banget. Jadi sengaja banget keluar ke teras gitu, terus hujan-hujanan berdua selama yang nggak lama sih, sampai hujannya rada reda. Karena kan hujan deras itu kan nggak lama ya, paling lama itu 5 menit gitu kan ya, paling ya 5 menit lah gitu. Karena setelah itu kan nggak terlalu deras juga, cuma kayak gerimis-gerimis gitu. Dan kebetulan waktu itu lagi musim hujan gitu. Jadi di situ aku benar-benar menikmati tetes-tetesan air hujan, dan aku rasa sih tubuh aku makin seger gitu kan ya. Nah, jadi itulah teman-teman yang udah aku praktekin selama aku program hamil bersama suami. Jadi lebih bagus lagi sih kalau program hamil yang alami ini kalian lakukan bersama dengan suami dan didukung oleh keluarga kalian juga gitu. Nah, untuk kalian yang lagi program hamil, kira-kira cara-cara apa sih yang kalian lakuin gitu? Kalian boleh sharing di kolom komentar ya. Bisa jadi sharing kalian itu adalah inspirasi buat teman-teman kita yang lainnya gitu teman-teman. Dan jangan lupa, apapun program hamil yang kalian lakukan, jangan lupa minta doa sama orang-orang, terutama orang tua kalian gitu ya. Dan setelah pola hidup, pola makan gitu, pola tidur, terakhir adalah pola pikir. Pola pikir kalian adalah selalu positif. Intinya kalian percaya aja bahwa program yang kalian sedang lakukan insya Allah akan berhasil gitu, karena usaha tidak mengkhianati hasil kan gitu. Jadi tetap rutinin ya kan, terus sabarin aja gitu. Entah berhasil 5 bulan kemudian, 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun kemudian, penting ini adalah sebuah usaha kalian gitu ya teman-teman. Cukup sekian sharing yang aku bisa share ke kalian. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang sedang cari referensi program hamil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.